orang-orang yang mencari Allah melalui tanda-tanda itu, dia akan ketemu dengan Sang Pencipta jagat raya ini. Stephen Hawking misalnya mengatakan jagat raya muncul dari fluktuasi kuantum. Tetapi orang-orang yang bertuhan mengatakan tidak bisa. Fluktuasi kuantum itu masih belum mentok. Di baliknya fluktuasi kuantum itu masih ada sesuatu yang memunculkan fluktuasi kuantum itu. Yang kalau terus ini dirunut ke belakang, maka akan menuju ke titik nol yang disebut sebagai titik singular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita telah sampai di episode yang ke-68 dari program Cangkir Tasawuf Modern. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa sejak episode yang lalu kita telah membagi kajian-kajian kita menjadi dua kajian yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, ya, melakukan eksplorasi hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim, di mana satu sisi kita punya program Islam futuristik yang lebih mengedepankan atau lebih fokus pada kajian-kajian sains dan teknologi, dan kemudian mengarah kepada peradaban manusia yang rahmatan lil alamin, atau kita sebut sebagai kajian-kajian yang hablum minan nas. Sedangkan di Cangkir Tasawuf ini kita akan lebih fokus kepada ketauhidan, di mana ketauhidan ini akan mengarahkan kita atau melakukan kajian-kajian yang mendalam untuk merasakan kehadiran Allah di dalam seluruh realitas kesadaran kita. Karena dua program ini sebetulnya memiliki tujuan yang mengarah kepada satu tujuan yang sama, ya, mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri pada Allah, maka saya akan melakukan kajian-kajian itu yang saling terkait, ya, saling terkait. Di dalam minggu yang sama, kajian-kajian yang ada di Islam futuristik boleh jadi, ya, akan kita kaji lebih mendalam sisi ketauhidannya. Nah, di dalam minggu ini kita sudah melakukan kajian di Islam futuristik terkait dengan melacak kehidupan di angkasa luar. Sebuah kajian yang sangat menarik, penuh misteri, dan butuh pembuktian-pembuktian secara saintifik dan teknologis. Tentu itu harus dikaji secara mendalam dengan menggunakan pendekatan yang saintifik pula. Harus logis, rasional, penuh analisa, data-data yang empirik. Ya. Tidak bisa tidak, karena memang ini adalah pendekatan-pendekatan yang kata Al-Quran adalah pendekatan tafakur, berpikir ilmiah. Tetapi bukankah kita tidak cukup melakukan kajian yang tafakur, karena Al-Quran mendorong kita selain bertafakur, itu harus masuk ke kedalaman rasa untuk merasakan, ya, kehadiran Allah di dalam kesadaran kita, dalam realitas kehidupan kita. Nah, minggu ini kajian Cangkir Tasawuf akan mencoba mengambil sudut pandang yang lain yang berbeda dari yang diungkap dalam program Islam futuristik. Tetapi temanya sama, yaitu tentang kehidupan di luar angkasa, cuman kita akan mengambil sudut pandang ketauhidannya. Nah, ayat yang kemarin kita kaji ada dua. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda eksistensi Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk melata yang tersebar di antara keduanya. Dan Dia, Allah,
Maha berkuasa untuk mengumpulkan semuanya jika Dia menghendaki. Sahabat sekalian, ayat ini menarik ketika dilihat dalam dua sisi itu. Secara ilmiah, secara saintifik menarik, dan secara ketauhidan, ya, secara tasawuf juga sangat menarik dan mendalam. Saya ingin menunjukkan kepada Anda sudut pandang ketauhidannya. Bahwa Allah memancing kita untuk memahami ayat-ayat yang terhampar di langit dan di bumi, untuk memahami siapakah yang menciptakan itu. Kalau kita lihat kalimat pertama dari surat Asy-Syura ayat 29 ini, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Dan sebagian dari tanda-tanda atau ayat-ayat tentang eksistensi Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Ayat ini sangat menarik karena di depan Allah mengemukakan salah satu sifatnya yang disebut sebagai Al-Khaliq, ya, kita kenal dalam Asmaul Husna. Al-Khaliq adalah Maha Pencipta. Apa itu menciptakan? Menciptakan itu artinya mengadakan dari tidak ada. Dulunya tidak ada, kemudian diciptakan, meng-create. Maknanya sangat mendalam, selain mengadakan dari tidak ada, ya, meng-create, kreatif, itu adalah penuh dengan atribut-atribut yang melengkapi ciptaan itu menjadi sempurna. Dengan segala parameternya, dengan segala variabelnya, dengan sunatullah, dengan hukum-hukum yang menjadikan ciptaan itu berjalan sesuai dengan desain penciptaannya. Jadi di kalimat awal ini Allah mengedepankan sifat Al-Khaliq. Nah, langit dan bumi itu adalah salah satu atau sebagian, ya, dari tanda-tanda dari ayat-ayat yang dihamparkan Allah di jagat raya. Sangat menarik, Al-Quran menyebut ayat-ayat Allah itu dalam dua kategori, yaitu yang disebut sebagai ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat redaksional, ayat-ayat tekstual yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam lembaran-lembarannya itu. Yang seringkali kita baca, kita hafalkan, ya, bahkan kita khatamkan dalam bentuk tulisan. Itulah yang disebut sebagai ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat tekstual redaksional. Tetapi Al-Quran juga menyebut adanya ayat-ayat kauniyah. Jadi tidak lengkap seseorang belajar Islam itu hanya belajar kitab, tetapi dia juga harus belajar jagat raya, belajar alam semesta, memahami ciptaan Allah di langit, di bumi, dan yang disebarkan di antara keduanya. Itulah yang diajarkan, dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran. Ayat-ayat kauliyah yang ini seringkali menjadi fokus dari kebanyakan kawan-kawan kita dalam beragama, ya, lebih fokus kepada ayat-ayat kauliyah, tetapi kurang melakukan kajian-kajian yang bersifat ayat-ayat kauniyah. Padahal itu perintah Allah. Salah satunya di dalam ayat ini, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Dan sebagian, ya, min itu menunjukkan sebagian saja, sebagian kecil dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda. Jadi ayat-ayat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tanda-tanda. Tidak jelas betul, tetapi ada tanda-tanda yang akan menghantarkan seseorang yang berakal untuk mendapatkan kefahaman, mendapatkan hikmah. Karena itu memang perintahnya di dalam Al-Quran, orang-orang yang berakal lah yang akan bisa memahami hikmah-hikmah dari ayat-ayat Allah itu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena ayat-ayat itu cuma tanda-tanda saja. Tidak gamblang betul.
Melainkan sinyal-sinyal saja yang ini akan menjadi jelas ketika kita melakukan pengamatan, melakukan observasi, melakukan penelitian, itu menjadi jelas. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, eksistensi Allah. Kalau dalam bahasa Inggris, ayat ini diistilahkan sebagai verse. Verses adalah ayat-ayat. Bisa Al-Quran, bisa yang ada di jagat raya. Karena itu dalam bahasa Inggris, alam semesta, jagat raya itu disebut sebagai universe. Ini ada kaitannya dengan tanda-tanda itu sebetulnya. Bahwa jagat raya ini menampilkan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Untuk apa kata Al-Quran? Supaya kalian tahu siapa penciptanya. Makanya kalimat pertama dalam ayat ini, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan sebagian dari tanda-tanda keberadaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Orang-orang yang memiliki ilmu untuk memahami jagat raya, itu sebetulnya sedang mempelajari tanda-tanda keberadaan Allah. Meskipun ternyata tidak selalu orang-orang yang belajar tanda-tanda ini sampai kepada mengenal Allah. Itu bergantung pada niatannya. Innamal a'malu binniyat. Orang-orang yang mencari Allah melalui tanda-tanda itu, dia akan ketemu dengan Sang Pencipta jagat raya ini. Tetapi orang-orang yang mempelajari tanda-tanda itu hanya untuk kepentingan-kepentingan dirinya, kepentingan popularitas, kepentingan duniawi, ya dia akan mendapatkan hal-hal yang terkait dengan niatannya itu. Nah, Al-Quran mengarahkan tidak cukup mempelajari tanda-tanda itu hanya sampai kepada urusan duniawi saja. Tetapi lebih dari itu, kita memahami siapa penciptanya. Memang luar biasa ketika kita mencoba mengamati langit dan bumi terkait dengan penciptaan. Ini debat panjang, ratusan tahun. Dan kebetulan hari-hari ini saya sedang menulis tulisan berseri ya bersambung di dalam Facebook. Karena di luaran sedang ada kajian dari beberapa pemikir Indonesia, ada puluhan orang ya. Di antaranya ada Mas Gunawan Muhammad, ada Mas Ulil Absor Abdallah, ada AS Laksana, ada Nirwan Arsuka, dan puluhan pemikir-pemikir yang sedang berdebat membahas antara agama versus sains. Jadi dalam pandangan sekuler, memang agama itu diperlawankan dengan sains. Tetapi saya tulis dalam tulisan saya yang sudah seri keempat sampai hari ini, dan saya akan masih menulis beberapa lagi untuk memperjelas itu. Bahwa Islam itu tidak pernah mempertentangkan antara agama dengan sains. Kenapa? Karena bagi mereka agama itu adalah ayat-ayat qauliyah, tekstual, kitab suci. Ya. Sedangkan ilmu pengetahuan itu sesungguhnya adalah ayat-ayat kauniyah. Dan dua-duanya ini oleh Allah diperintahkan, diamanatkan untuk menyatukan. Itulah sesungguhnya yang disebut sebagai bersyahadat. Mencocokkan, menyaksikan bahwa ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah itu sesungguhnya adalah wa min ayatihi, sebagian saja dari tanda-tanda eksistensi, keberadaan, kekuasaan Allah Sang Pencipta segala. Nah, menarik ketika kita melihat langit dan bumi, mengobservasi, memahami, ya, mempelajari. Langit dan bumi itu kalau kita pelajari mau tidak mau, kalau kita jujur, itu akan mengarahkan kita bahwa jagat raya ini ada yang menciptakan. Kenapa? Karena ketika diamati dengan menggunakan teleskop dan berbagai macam alat astronomi, maka diperoleh kesimpulan bahwa jagat raya ini sedang mengembang. Dan mengembangnya ini semakin jauh, semakin cepat. Ya. Usianya diperkirakan sudah sekitar 13,7-13,8 miliar tahun. Jagat raya sudah berusia belasan miliar tahun. Nah, yang menarik tentang atau terkait dengan kajian kita ini adalah
Jagat raya yang sedang mengembang ini, kalau kita telusur ke belakang, ke arah penciptaannya atau munculnya jagat raya, maka menjadi menarik kondisinya. Jagat raya sedang mengembang, maka dulu itu berarti semakin kecil. Kalau kita lihat ke masa lalu, yang lebih dulu lagi semakin kecil lagi. Semakin dulu semakin kecil dan paling dulu sangat kecil, yang secara ilmiah itu digambarkan muncul dari apa yang disebut sebagai titik singular. Titik singular itu adalah secara gampangannya sesungguhnya adalah ketiadaan. Secara sederhana bisa dikatakan jagat raya yang sekarang ada ini sesungguhnya dulu tidak ada. Itu kesimpulan logisnya. Ibaratnya ya sesuatu yang mengembang ini angka 1 juta. Maka kalau kita tarik mundur menjadi 900.000, 800.000, 700.000, 100.000, 90.000, 80.000, 10.000, kemudian 900, 800, sampai 100, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1/1 juta, gitu ya, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, 1/1 miliar, 1/1 triliun. Akhirnya apa? 0, tidak ada. Artinya secara logika ilmiah, segala yang ada ini kalau ditarik mundur ke belakang sesungguhnya muncul dari ketiadaan. Ini perdebatan panjang di antara ilmuwan yang ada yang pro adanya Tuhan, orang-orang yang disebut ilmuwan teis, dan yang ateis, yang tidak bertuhan. Yang tidak bertuhan itu mengarahkan bahwa jagat raya ini muncul dengan sendirinya katanya. Stephen Hawking misalnya mengatakan jagat raya muncul dari fluktuasi kuantum. Tetapi orang-orang yang bertuhan mengatakan tidak bisa. Fluktuasi kuantum itu masih belum mentok. Di baliknya fluktuasi kuantum itu masih ada sesuatu yang memunculkan fluktuasi kuantum itu. Yang kalau terus ini dirunut ke belakang, maka akan menuju ke titik nol yang disebut sebagai titik singular atau singularity atau singularitas. Apa itu singularitas? Singularitas adalah keadaan di mana keadaan itu kosong, tidak ada apa-apanya. Dan di titik singular itu ilmuwan tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Kenapa? Karena seluruh hukum fisika, hukum matematika, dan hukum alam ini runtuh di titik singular itu. Bagaimana seseorang bisa menghitung ketiadaan? Kalau tidak ada ya sudah tidak ada. Ruangan jagat raya yang demikian besarnya, yang sekarang tidak ketahuan di mana batasnya itu, kalau ditarik ke belakang itu 0, tidak ada ruangan. Waktu yang sekarang sudah belasan miliar tahun kalau ditarik ke belakang, ya 0, nggak ada waktu. Materi yang sekarang demikian besar jumlahnya, ya material yang maha raksasa yang mengisi jagat raya ini, kalau ditarik ke belakang juga 0, energi juga 0. Kalau semuanya 0 terus seluruh hukum alam, hukum fisika, hukum matematika semuanya tidak berlaku. Makanya ilmuwan-ilmuwan ateis ya, yang tidak bertuhan mencoba menghindari itu. Wah, mereka mencari-cari alasan untuk mengatakan bahwa jagat raya ini bisa muncul tanpa perlu adanya Tuhan, tetapi tidak pernah berhasil secara meyakinkan argumentasi-argumentasi mereka itu. Semuanya mengarah kepada bahwa segala yang ada ini ada yang mengawali, ada yang menginisiasi, ada yang menciptakan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita kembali ke ayat tadi itu, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi, dan sebagian dari tanda-tanda eksistensi keberadaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal dan berakalnya sehat, jernih. Ada orang yang berakal tapi ngakal-ngakali, ya tidak ketemu dengan Allah. Beragama harus dimulai dengan kejujuran. Kalau dia jujur dan menggunakan akalnya secara maksimum, pasti dia akan ketemu dengan Allah. Ya. Nah, jadi ayat ini mengatakan di kalimat pertamanya,
sebagian dari tanda-tanda eksistensi Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan kalimatnya, wa ma bassa fihima min dabbah. Dan makhluk-makhluk melata yang tersebar di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Ini PR ilmu pengetahuan yang sangat menarik yang sampai hari ini menjadi perhatian dari ilmuwan-ilmuwan astronomi, astrobiologi untuk membuktikan bahwa ternyata kehidupan itu atau semestinya kata mereka kehidupan itu tidak hanya ada di planet bumi ini. Logikanya mengatakan alam yang sedemikian luasnya ini mestinya juga ada kehidupan di tempat lain selain bumi. Nah, Al-Quran ternyata memberikan clue itu. Sekali lagi tanda-tanda yang tidak diperjelas secara gamblang oleh Allah. Cuman Allah mengatakan sebagian dari tanda-tanda eksistensi Allah itu adalah selain penciptaan langit dan bumi adalah disebarkannya, ya, tersebarnya makhluk-makhluk melata yang disebut sebagai dabbah di antara langit dan bumi. Artinya Al-Quran menginformasikan, mengiyakan bahwa boleh jadi di luar angkasa selain bumi ini ada makhluk-makhluk hidup. Tetapi apa dan siapa makhluk hidup itu yang harus dibuktikan secara ilmiah. Yang sampai sekarang peradaban manusia belum bisa membuktikan keberadaannya. Tetapi Allah sudah mendahului menginformasikan ada di angkasa, di langit, yang tersebar di antara langit dan bumi itu kehidupan. Dan itu adalah tanda-tanda keberadaan eksistensi Allah. Apalagi kalau nanti kemudian ilmu pengetahuan bisa membuktikan, ternyata benar di luar angkasa itu ada makhluk-makhluk melata. Ya, dabbah itu adalah makhluk melata, makhluk yang bisa pindah tempat. Tetapi tidak dijelaskan apakah itu berperadaban seperti manusia atau seperti jin. Jin itu juga bagian dari makhluk melata, dia bisa pindah tempat. Tapi binatang itu juga makhluk melata, dabbah. Jadi Al-Quran menggunakan istilah yang general untuk menyebut ada makhluk hidup yang bergerak, yang bisa melata, yang bisa berpindah tempat di sana, di langit. Entah di benda langit yang mana, karena yang digunakan istilahnya oleh ayat ini, surat Asy-Syura ayat 29 itu adalah bentuk jamak, samawat. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi. Nah itu menggunakan kata samawat. Kalau sama itu tunggal. Tapi kalau samawat itu bisa langit-langit selain langit yang kita tempati. Ini ada langit-langit, langit kedua, langit ketiga, langit 4, sampai langit yang ketujuh. Begitulah cerita Al-Quran. Nah Allah menyebarkan dabbah, makhluk-makhluk yang melata itu di antara keduanya. Nah yang menarik kalau sampai ini kemudian satu ketika ilmu pengetahuan membuktikan ketemu itu yang namanya makhluk hidup di luar angkasa dalam bentuk apapun, maka sekali lagi kitab suci ini menunjukkan kebenarannya. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini memang firman Allah. Karena nun jauh di sana yang sejak peradaban kuno sampai sekarang belum diketemukan, ternyata nanti diketemukan misalnya. Nah ketika itu maka sekali lagi ini menunjukkan bahwa ini adalah ayat-ayat Allah. Terbukti bahwa firman Allah itu adalah benar. Dan ini sudah diklaim oleh Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Nah sahabat sekalian, selain Allah menceritakan bahwa Allah itu maha pencipta langit dan bumi, kemudian menciptakan juga makhluk-makhluk melata yang disebarkan di antara keduanya, kemudian penutup ayat itu mengatakan, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah itu berkuasa untuk mengumpulkan seluruh makhluk melata yang tersebar di antara langit dan bumi itu. Ini lagi-lagi menunjukkan sifat Allah yang maha berkehendak dan maha berkuasa. Al-Qadir.
Al-Qadir itu maha berkuasa, maha menakdirkan, dan maha berkehendak yang kehendaknya tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Jadi sangat menarik bahwa informasi-informasi di dalam Al-Quran itu memadukan antara pendekatan-pendekatan yang ilmiah, yang tafakur, dengan pendekatan-pendekatan yang tazakur, yang mengarah kepada merasakan, menghayati, menyadari realitas. Nah, kalau kita melakukan kajian-kajian yang terus menyandingkan antara tafakur dengan tazakur, maka kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dari dalam Al-Quran. Gak cukup hanya tafakur, harus didampingi tazakur. Gak cukup hanya bertazakur, harus didampingi dengan tafakur. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang yang disebut sebagai ulul albab. Di mana ulul albab itu adalah satu derajat yang tinggi yang dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 7 ya, bagian penutupnya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari firman-firman Allah, dari tanda-tanda Allah, dari ayat-ayat Allah, illa ulul albab, kecuali ulul albab. Jadi ini luar biasa, kata kunci yang harus kita pegang, bahwa kalau Anda ingin memahami agama ini dengan baik, jadilah seorang ulul albab. Ulul albab adalah orang yang memadukan berpikir, ya, tafakur dengan tazakur. Dua-duanya digunakan untuk memahami firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab suci maupun yang terhampar di jagat raya. Jadi sahabat sekalian, pembahasan surat Asy-Syura ayat 29 yang dimulai dengan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai tanda-tanda ayat-ayat keberadaan Allah, kekuasaannya. Di bagian akhir Allah kemudian mengatakan wa huwa idza jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan jika Allah menghendaki maka Allah mampu mengumpulkan semua itu, menunjukkan kekuasaan dan maha berkehendaknya. Sahabat sekalian, jagat raya yang demikian besarnya ini dan belum ketemu di mana kehidupan itu, tentu tidak mudah dalam sudut pandang kemanusiaan kita untuk mengumpulkan segala yang tersebar itu. Kita disuruh memahami saja, menemukan saja belum bisa, apalagi untuk mengumpulkan itu, ya. Jadi Allah memberikan perbandingan yang manusiawiyah dan ilahiyah, yang insaniyah dan ilahiyah. Ini untuk apa? Untuk memberikan kesadaran kepada kita betapa Allah sang pencipta yang menciptakan jagat raya itu dan mampu menyebarkan ciptaan-ciptaannya yang bernama Dabbah di segala penjuru langit itu, maha berkuasa dan maha berkehendak. Jika dia berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya dan dikumpulkannya semua itu. Bisa saja ini menunjuk kepada akhir dari seluruh drama kehidupan di jagat raya, di mana seluruh makhluknya akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama hidup di dunia ini. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan kajian cangkir tasawuf kita kali ini, ya, mendampingi kajian Islam futuristik yang lebih berbicara tentang teknologi, tentang sains, dan di cangkir tasawuf ini saya menambahkan, memberikan bobot ketauhidan supaya kita bisa merasakan bahwa seluruh pelajaran yang ilmiah, yang tafakur, yang menggunakan kecerdasan intelektualitas kita itu sesungguhnya mesti diarahkan untuk mendekatkan diri, memahami, mendekatkan diri, dan kemudian menghambakan diri kepada Tuhan yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam ridhonya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat
cangkir tasawuf modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.